Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 materi dakwah yang beranggotakan Husnul Khotimah, Nur Lailatul Wahidah, dan saya sendiri Ririn Afitayana akan mempresentasikan makalah kami yang bertema menyusun materi dakwah. Bahasan yang pertama akan saya sampaikan mengenai pengertian materi atau pesan dakwah. Pesan atau maddah atau message merupakan segala sesuatu yang disampaikan oleh dai kepada mad'u, di mana pesan tersebut berisi tentang ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis merupakan sumber utama dalam pesan dakwah, sedangkan yang lainnya merupakan sumber penjelas atau penguat terhadap Al-Quran dan Hadis. Penyampaian dakwah sendiri tergantung dari bentuk dakwah yang akan kita sampaikan, yang terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu dakwah bilisan. Pesannya disampaikan melalui kata-kata atau kalimat-kalimat, atau yang biasa disebut dengan komunikasi visual. Yang kedua, dakwah bil kitabah. Penyampaian pesannya melalui karya tulis yang berbentuk buku, majalah, jurnal, buletin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dakwah bil hal. Penyampaian pesannya melalui perilaku-perilaku atau keteladanan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kebaikan, atau yang biasa disebut dengan komunikasi non-visual. Penyampaian pesan dalam metode ceramah merupakan pesan yang dapat diterima dengan jelas oleh mad'u. Sedangkan pesan dakwah yang mengandung unsur perdebatan, maka lebih tepatnya disampaikan dengan metode jedah atau debat. Dalam ilmu pendidikan, materi dakwah itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, materi fakta, yang berisi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang-lambang, nama tempat, dan lain sebagainya. Yang kedua, materi konsep. Materi konsep ini berisi tentang pengertian, definisi, ciri khusus, dan lain-lain. Yang ketiga, materi prinsip, yang berisi tentang dalil-dalil, rumus-rumus, teorema, dan lain-lain. Yang keempat, materi prosedur. Materi prosedur ini berisi langkah-langkah, sistematis, dan berurutan, contohnya tata cara sholat. Dan yang kelima yaitu materi afektif. Materi afektif ini berisi tentang kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun materi atau pesan dakwah. Sebelum menetapkan strategi dan teknik yang akan digunakan dalam penyusunan pesan, maka seorang dai harus melalui beberapa prosedur sebagai berikut. Yang pertama, melakukan survei awal terhadap kondisi mad'u. Yang kedua, menyusun strategi dan pendekatan yang akan digunakan. Yang ketiga, menetapkan standar isi atau tujuan yang hendak dicapai. Yang keempat, menyusun materi dakwah yang relevan, konsisten, dan lengkap. Dan yang kelima, menyiapkan alat komunikasi yang tepat. Nah, bahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Husnul Khotimah. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh Mbak Ririn tadi. Jika yang disampaikan Mbak Ririn tadi teman-teman sudah mengetahui yang pertama tentang pengertian pesan dakwah, dan yang kedua yaitu adalah langkah-langkah cara menyusun pesan dakwah. Di sini saya akan menyampaikan tentang teknik pengelolaan pesan dakwah dan karakteristik materi atau pesan dakwah. Nah, yang pertama yaitu adalah pengelolaan teknik materi dakwah. Nah, di dalam ilmu komunikasi terdapat beberapa macam teknik dalam pengelolaan penyusunan pesan dakwah. Nah, di sini saya mengambil menurut Cassandra, yaitu ada dua macam teknik. Yang pertama yaitu adalah penyusunan pesan yang bersifat informatif, dan yang kedua yaitu adalah penyusunan pesan yang bersifat persuasif. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang penyusunan pesan yang bersifat informatif. Model penyampaian ini bersifat informatif, artinya yaitu adalah memberikan informasi kepada mad'u atau halayak. Jadi tujuannya adalah memberikan wawasan serta pengetahuan. Jadi penyusunan materi pada pesan
pesan yang bersifat informatif ini itu mudah dipahami, sederhana dan jelas sehingga dapat dipahami oleh seorang mad'u. Nah, di sini ada 4 macam penyusunan pesan yang bersifat informatif. Yang pertama yaitu penyusunan pesan melihat tempat. Kemudian yang kedua yaitu ada time order, yaitu adalah penyusunan pesan dengan memperhatikan kondisi waktu atau kronologis suatu peristiwa. Kemudian yang ketiga ada deductive order. Deductive order itu adalah penyampaian pesan dari bersifat umum menuju ke yang khusus. Nah, yang keempat ini ada inductive order. Inductive order ini kebalikan dari deductive order, yaitu adalah penyampaian pesan dari khusus ke yang umum. Nah, contoh dari penyampaian pesan yang bersifat informatif tadi banyak kita temui, misalnya pengajian-pengajian yang terjadi setiap bulannya. Misalnya saja di bulan Muharram, terus Safar, Rabiul Awal, terus Ramadan, kemudian Syawal, seperti itu. Misalnya saja di dalam bulan Zulhijjah, pasti yang disampaikan adalah berkurban, kemudian haji, seperti itu. Jadi penyampaian pesannya itu disesuaikan dengan waktu bulan tersebut terjadi suatu peristiwa apa, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu adalah teknik pengelolaan penyusunan pesan yang bersifat persuasif. Persuasif ini adalah model penyusunan pesan yang memiliki tujuan untuk mengubah persepsi, pandangan, serta sikap seorang mad'u atau halayak. Sebab penyusunan pesan dalam persuasif ini memiliki sebuah proporsi atau tujuan, memiliki tujuan tersendiri. Nah, proporsi di sini yang diinginkan oleh dai, yaitu sumber yang dijadikan sumber terhadap penerima dapat disampaikan, sehingga yang diinginkan itu memiliki adanya perubahan, seperti itu. Nah, dalam menyusun pesan persuasif ini ada beberapa teknik, yaitu yang pertama adalah dengan adanya rasa takut, menimbulkan rasa takut. Jadi misalnya seorang dai memberitahu tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang yang nantinya jika melakukan suatu pelanggaran. Terus kemudian yaitu ada emosional. Jadi dalam penyampaian pesannya itu dapat menimbulkan rasa emosional. Misalnya saja tentang menjaga tanah air, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada janji dan ancaman. Jadi misalnya saja dalam penyampaiannya tersebut mengajak seorang mad'u untuk melakukan suatu ibadah dan nanti ada sebuah reward dari yang dilakukan, ibadah yang dilakukan seorang mad'u tersebut. Atau bisa jadi ancaman yaitu adanya neraka, yaitu diberlakukan kepada orang-orang yang telah melanggar perintah Allah. Kemudian yaitu ada motivasi. Jadi dalam penyampaian pesannya itu dapat membangkitkan motivasi kepada mad'u untuk beribadah, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada humor. Dalam penyampaian pesan yang bersifat persuasif ini ada diselingi humor. Humor di sini maksudnya humor yang sewajarnya. Jadi dengan adanya humor ini tidak membuat seorang mad'u itu mengalami kejenuhan dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang dai, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu adalah karakteristik dari materi atau pesan dakwah. Seorang dai perlu sekali memperhatikan karakteristik yang akan disampaikan dalam materinya. Jadi nantinya apa yang disampaikan itu dapat mencapai tujuan yang maksimal. Nah, pesan dakwah itu memiliki beberapa karakter, yaitu yang pertama adalah orisinil, benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disampaikan itu sesuai dengan syariat dan anjuran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua yaitu mudah dipahami. Jadi bahasa yang digunakan itu dapat diterima oleh seorang mad'u, yaitu dengan menyederhanakan bahasa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu lengkap materinya. Jadi dalam penyampaian pesannya, seorang dai harus menyampaikan secara runtut, utuh, tidak setengah-setengah,
Misalnya saja dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Jadi seorang dai harus menceritakan dari awal, terus perjalanan, kemudian hasil dari Isra Mi'raj tersebut. Nah, yang paling fatal nantinya jika kita seorang dai menerangkannya hanya setengah, itu akan menimbulkan kesalahpahaman bagi mad'u, seperti itu. Kemudian masuk akal atau rasional, dapat diterima oleh khalayak. Jadi yang disampaikan itu sebaiknya kata-katanya adalah sederhana, jadi dapat diterima oleh masyarakat, seperti itu. Nah, itu tadi adalah karakteristik materi pesan dakwah. Dai dalam penyampaiannya memang benar harus memperhatikan karakteristik ini. Tujuannya itu adalah untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penyampaiannya dan dapat diterima oleh seorang mad'u, seperti itu. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pemilihan materi atau pesan dakwah. Di sini Ribut Purwojuwono mengemukakan bahwa ada beberapa prinsip yang mesti diperhatikan dalam pemilihan materi atau pesan tersebut. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu: 1. Prinsip relevansi, yang kedua prinsip konsistensi, yang ketiga prinsip kecukupan, yang keempat prinsip hierarki, yang kelima prinsip toleransi, dan yang terakhir yaitu prinsip integratif. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Di sini materi dakwah hendaknya ada kaitan atau hubungan dengan tujuan. Misalnya saja, jika kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh seorang mad'u itu berupa doa-doa pilihan, maka materi yang diajarkan yaitu berupa hafalan. Apa sih berupa hafalannya itu apa? Ya, tentang doa-doa tersebut. Sedangkan yang berkaitan dengan relevansi pesan dengan kondisi mad'u, di sini kaidah usul fikih menetapkan apabila kalangan mad'u dari dua kelompok sama-sama membutuhkan dakwah, maka kelompok yang manakah yang harus didahulukan? Nah, di sini kaidah usul fikih menentukan pengelolaan pesan tersebut menjadi 5. Yang pertama yaitu pesan usuliyah wa furu'iyah, yang kedua al-mamat wal wafat, yang ketiga al-amir wal wazil, yang keempat mukallaf wa ghairu mukallaf, yang terakhir yaitu mu'allaf wa ghairu mu'allaf. Selanjutnya yaitu prinsip konsistensi. Di sini materi dakwah hendaknya mempunyai prinsip konsisten terhadap kompetensi yang hendak dicapai. Misalnya saja, apabila kompetensi dasar yang ingin dikuasai seorang mad'u itu sifat-sifat Allah, maka materi atau bahan yang akan disampaikan yaitu berupa sifat wajib Allah, sifat jaiz Allah, dan sifat mustahil Allah. Jadi dalam prinsip ini materi dakwah tidak bertele-tele dan tidak mengulang-ulang dan menjadi tidak membosankan, karena di sini dalam penyampaiannya itu dari A, B ke C, bukan dari C ke B ke A. Ketiga yaitu prinsip kecukupan. Di sini pesan dakwah yang disampaikan memiliki kelayaan yang mampu membantu mad'u menguasai apa yang ia harapkan atau kompetensi dasar yang ia harapkan. Dan yang keempat yaitu prinsip hierarki. Di sini dalam penyusunan pesan dakwah merupakan prinsip yang paling penting, karena prinsip ini mengutamakan sumber yang paling tinggi dan paling kuat, seperti Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Yang selanjutnya yaitu prinsip toleransi. Di sini dalam penyusunan pesan dakwah multikultural, dakwah Islam mengakui keberadaan umat Islam lainnya, akan tetapi dalam dakwah ini menjaga kerukunan dan menjalankan keyakinan masing-masing. Dakwah Islam tetap berjalan sesuai prinsip-prinsip keimanan tanpa kehilangan jati diri. Yang terakhir yaitu prinsip integratif. Di sini
sangat dibutuhkan dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.